Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, karena putramu mengorbankan diri bagimu, dirinya sendiri, hidupnya sendiri, karena ketaatan kepadamu, maka korban itulah darah dan air yang memancar dari seluruh hidupnya, membebaskan kami dari segala dosa, membebaskan kami dari segala belenggu, dan mengangkat kami ke tingkat yang tinggi sebagai anak-Mu. Terima kasih Tuhan atas karya-Mu yang luar biasa itu. Semoga kami menghayati anugerah ini dengan tulus, dengan kejujuran, dan dengan rahmat yang penuh. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, dalam spiritualitas yang lama sebelum Vatikan kedua, Ekaristi lebih ditekankan aspek apa? Aspek korban, aspek persembahan, aspek pengorbanan Yesus yang mengagumkan, luar biasa, menggantikan kita yang terbelenggu di penjara oleh dosa dan membebaskan kita. Unsur korban ini cukup ditekankan, bahkan mungkin dikatakan sangat ditekankan. Setelah Konsili Vatikan kedua ada sedikit pergeseran, meskipun tidak cukup ditekankan soal korban, tetapi pergeseran lebih pada komunio, persekutuan dengan Tuhan. Ya. Nah, aspek-aspek penting di dalam Ekaristi inilah yang saya kira dan saya harap supaya tidak saling disingkirkan, tapi saling melengkapi. Ada aspek korban, Yesus yang mengorbankan hidupnya, Allah yang menjadi manusia mengorbankan dirinya dengan darahnya, dengan penderitaan, dengan salibnya. Ya. Tapi aspek komunio, persekutuan dengan Tuhan ini juga ada. Aspek syukur, aspek persembahan, aspek misi, ya. Bahwa kita diselamatkan, ditebus, tapi juga harus kita juga evangelisasi kepada orang-orang di sekitar kita dan membawa keselamatan itu bukan hanya untuk diriku, tetapi untuk yang lain. Persekutuanku dengan Allah harus mewajibkan aku juga persekutuanku dengan keluarga, dengan komunitas, dengan gereja, dengan siapa saja. Nah, itulah saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita bersyukur sekali lagi, meski dalam pandemi ini kita tidak hadir dalam Ekaristi, dalam tanda petik hadir menyambut tubuh dan darah Kristus, tetapi juga di dalam misa online kita tetap hadir bahwa Kristus juga hadir dalam sabda, dalam karya, meskipun kita menerima komuni virtual dalam tanda petik, ya. Tetapi itu semua tidak menghalangi kebersatuan kita dengan Allah, tidak mengalami kebersatuan kita dengan komunitas, ya. Karena kuasa Allah, misteri Allah itu mengatasi ruang dan waktu, ya. Jadi ini harus kita sadari sungguh-sungguh bahwa aspek misteri juga, aspek korban dan aspek misteri juga harus kita rasakan dan kita alami, kita syukuri dan kita terima bahwa ada banyak aspek-aspek kehidupan yang mau ditekankan, ada faktor-faktor yang sekarang ini terjadi dengan pandemi ini, saudaraku terkasih. Jadi mari kita, dan ini membuat kita menjadi utuh di dalam penghayatan iman kita, aspek korban, aspek komunio, aspek misteri, ya, aspek kehadiran di dalam ketidakhadiran, gitu kan. Sekali lagi, kehadiran di dalam ketidakhadiran ini menjadi sesuatu yang harus kita sadari juga, meskipun secara fisik kita tidak hadir di gereja, tetapi secara mental, secara spiritual kita hadir dalam gereja. Karena itulah maka kita harus memperhatikan sebetulnya kalau di undangan kita yang paling dalam, bahwa manusia itu ada aspek fisik, aspek psikis, aspek kejiwaan, aspek pikiran, tapi juga aspek spiritual yang tidak nampak, yang tidak kelihatan, aspek rohani yang tidak kelihatan. Jadi sekarang ini lebih mau ditekankan aspek itu, saudaraku terkasih. Ya, komunalitas, komunio di dalam ketidaknampakan, ketidakhadiran. Jadi aspek yang di dalam.
Jadi bukan hanya aspek yang di luar, tapi aspek yang di dalam. Nah, Tuhan mau menginginkan kita menjadi lebih utuh di dalam kehidupan hidup rohani kita. Jadi hidup yang terlalu ditekankan aspek fisik juga tidak terlalu tepat. Ya, ditekankan aspek rohani sungguh-sungguh rohani belaka juga tidak tepat. Jadi rohani yang menjasmani gitu. Itulah yang disebut dengan inkarnasi. Maka kita menghayati teologi inkarnasi, Allah yang begitu luar biasa, yang tidak kelihatan, yang tidak nampak, hadir di dalam yang kelihatan. Nah, itulah saudaraku terkasih, untuk itu maka sekali lagi unsur yang paling fundamental di dalam hidup kita adalah apa? Adalah roh. Ya, Roh Kudus. Roh inilah yang menjembatani antara yang kelihatan dan tidak kelihatan. Antara Allah yang hadir, ya, yang tidak kelihatan yang hadir, di dalam yang kelihatannya di dalam yang tidak hadir itu. Jadi itulah saudaraku yang terkasih, maka perjuangan pergulatan kita dalam hidup rohani adalah pergulatan menjadikan yang tidak hadir itu menjadi menyatu, menjadi konkret, menjadi hadir di dalam diri kita berkat Roh Kudus. Nah, maka Roh Kudus itulah yang diberikan kepada kita oleh Kristus ketika Dia akan kembali kepada Bapa. Aku akan memberikan Roh Kudus kepadamu. Engkau belum meminta sesuatu, dan Roh Kudus itulah Roh Allah, Roh Bapa yang diberikan kepada aku. Sekali lagi, ini harus menjadi titik berangkat, titik sentuh kita di dalam penghayatan hidup rohani kita. Nah, maka saya selalu mengatakan mohon sekali lagi, mohon Roh Kudus untuk menggerakkan, menghidupi kita semua. Karena roh kita sekarang ini sedang menangis di dalam batin kita. Karena kita tidak menjawabnya, ya, roh kita sedang menangis dengan terseduh-seduh, ingin mendapatkan jawaban atas segala problem kehidupan kita. Tapi kita tidak memberikan respons, ya, dengan apa? Ya, dengan mendekati Kristus. Datanglah kepadaku kamu semua yang letih lesu berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ya. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, menurut saya yang paling fundamental adalah di pandemi ini kita memasuki misteri Allah, ya, di dalam kenyataan kita sehari-hari. Dan banyak orang mengeluh, Tuhan, di manakah Engkau di dalam misteri ini? Ya, di dalam penderitaan ini yang kami tidak mengerti dengan baik. Ya, sekali lagi keterbatasan pikiran kita, keterbatasan fisik kita, keterbatasan pengetahuan kita, keterbatasan banyak hal dalam diri kita. Nah, disitulah kita tidak mampu gitu loh. Maka tidak boleh dan tidak pernah boleh kita merasa menyombongkan segala kemampuan, daya-daya, kehebatan luar biasa dari hidup kita. Ya. Karena itulah maka saudaraku terkasih, inilah suatu tantangan yang tidak mudah untuk mengubah, katakanlah, perspektif kita. Nah, demikian juga kita lihat dalam bacaan Injil hari ini, Yesus disalah mengerti oleh banyak orang, bahkan oleh anggota keluarganya sendiri, bahwa dia tidak waras. Ya, karena dia tidak makan, dia sibuk dengan berbagai macam karya, dan dia mungkin lupa, mungkin tidak bisa makan pun, bernafas pun mungkin menjadi susah dalam tanda petik, ya. Begitu sibuknya, dan keluarganya mengatakan, dia tidak waras. Nah, inilah salah satu hal penting di dalam kehidupan rohani kita, adalah kita banyak kali punya prasangka-prasangka, ya. Kita punya persepsi-persepsi yang seringkali menghidupi kita tanpa kita verifikasi, tanpa kita objektifikasi benar atau tidak. Dan perasaan-perasaan kita itu, prasangka itu karena perasaan kita, karena luka kita, karena pandangan kita, karena yang tidak sempurna, gitu kan. Dengan kemampuan daya-daya kita yang tidak sempurna ini, kita menganggap sesuatu yang tidak pas dengan diri kita. Dan inilah bahayanya yang seringkali kita terjadi pada kita, yaitu apa? Yaitu tadi kita punya prasangka, ya, prasangka buruk, ya. Dan kita harus mulai peka dan tajam, tidak mudah percaya begitu saja, bahkan dengan apa yang saya rasakan, bahkan dengan apa yang saya pikirkan, bahkan dengan apa yang saya duga, gitu kan. Jadi ini juga merupakan sesuatu yang harus kita seleksi lagi, kritik diri juga, ya. Atau dalam bahasa filsafat dikatakan kita belajar meragukan, belajar ragu, ya, tidak
mudah percaya dengan bahkan pikiranku sendiri. Arti verifikasi harus berdialog dengan banyak orang, banyak pendapat, banyak praduga, banyak apa, dan sehingga kita punya perspektif yang lebih luas. Ya, sekali lagi itulah saudaraku yang terkasih, maka saudara-saudara Yesus pun, orang dekat dengan Yesus punya persepsi, prasangka yang keliru. Ya, mungkin mereka mendengar apa yang dikatakan orang lain dan itu mereka melihat sendiri mungkin, tapi itu baru persepsi. Jadi perhatikan persepsi kita. Ya, sekali lagi persepsi kita perhatikan supaya kita tidak tersungkur kepada sesuatu yang yang keliru, yang tidak tepat, yang yang tidak pasti. Ya. Nah, itu yang terjadi pada Yesus. Ya, lalu menimbulkan apa? Menimbulkan pertentangan di antara mereka, pertentangan dengan para orang Farisi dan ahli Taurat, dan itu juga orang Farisi dan ahli Taurat yang punya persepsi dan pandangan yang berbeda menurut mereka, dan akhirnya Yesus dibunuh, ya, disalibkan. Sekali lagi, saudaraku yang terkasih, kita sangat terbatas dengan segala kemampuan kita. Ya, maka kerendahan hati, dialog bersama orang lain. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan terhadap diri sendiri, terhadap orang lain, terhadap siapapun, terhadap Tuhan, terhadap itu adalah sangat terbatas. Maka dialog, komunikasi, kerendahan hati, ketulusan untuk mendengarkan. Sekali lagi saya katakan compassionate listening, deep listening, ya, mendengarkan dengan dalam, mendengarkan dengan penuh belas kasih apa yang sesungguhnya terjadi dalam batin kita, dan itu membutuhkan kejujuran-kejujuran yang harus kita perhatikan. Ya, jadi sekali lagi kita juga ketika prasangka itu terjadi, jangan mudah cepat percaya. Jangan mudah menyebarkan katakanlah informasi di HP seindah apapun, sebesar apapun, dengan cepat-cepat kepada sesama, kepada teman, tanpa kita lihat. Tidak perlu cepat-cepat mengirimkan berita A, B, dan C sebelum kita tahu pasti bahwa berita itu sungguh memang dapat dipercaya. Ya, inilah bahayanya orang kita tidak kritis terhadap apa yang kita dapatkan. Jadi sekali lagi saudaraku yang terkasih, saya ajak Anda kembali lagi untuk apa? Untuk lebih mendengarkan, deep listening, ya, compassionate listening terhadap diriku sendiri. Ketika ada pikiran, ada perasaan yang negatif atau positif, kita verifikasi dulu, kita hening, kita diam, betulkah demikian? Dan itulah yang seringkali menyebab kita persepsi kita keliru, prasangka kita keliru, dan itu kalau kita sebarkan atau kita dengan cepat sebarkan pada orang lain, menimbulkan hoax-hoax, penipuan-penipuan yang nampaknya sekarang kelihatannya benar dan baik, bahkan dengan video yang begitu kelihatannya jelas-jelas dari orang tersebut bisa keliru. Ya, dan itulah kenyataan hidup kita zaman sekarang. Si iblis meniru, menyerupai orang-orang baik. Ya, semoga kita belajar terus mendengarkan dan mendengarkan dengan penuh belas kasih, dengan dalam, sehingga kita lebih mendengarkan kehendak Allah, lebih masuk ke dalam hidup batin kita yang terdalam. Semoga Anda dan saya tidak terperangkap pada apa yang nampak kelihatan, tetapi apa yang tidak nampak, dan Allah tidak nampak berupa roh. Mari kita masuk di dalam dunia roh Allah. Yesus mengatakan, aku hiduplah dalam roh dan kebenaran. Ya, inilah kunci di dalam menghayati hidup rohani dan perjalanan diri kita. Semoga Tuhan memberkati Anda semua. Allah Bapa di surga, doronglah kami semua yang rindu untuk mendengarkan Engkau, ya, datang kepadamu dan mohon rahmat Roh Kudus, supaya kami tidak berpangku terlalu percaya kepada pikiran perasaan kami sendiri tanpa atau sebelum diverifikasi, sehingga kami tidak mudah bersangka terhadap Engkau, terhadap orang lain, bahkan terhadap diri sendiri. Tuhan memberkati kita semua dalam kasih karunia dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.